Shalom untuk teman-teman semua. Melalui video ini saya mau berbagi pembelajaran firman dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal 11 ayat 1 sampai 2a, kemudian dilanjutkan dengan ayat 29 sampai ayat 32. Langsung saja saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Seperti ini firman Tuhan untuk kita. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benjamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan untuk kita. Baik teman-teman semua, saya akan mencoba untuk menerangkan firman Tuhan ini kepada kita dalam terang topik bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Tuhan. Itu terang topiknya ya. Topiknya bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Tuhan. Teman-teman semua, di awal ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa Roma pasal 11 ini mau menjelaskan kepada kita tentang betapa pentingnya posisi Israel dalam perwujudan rencana Tuhan. Israel penting ya dalam perwujudan rencana Tuhan. Paulus tidak mau setiap orang mendapatkan pemahaman teologis yang salah tentang Israel. Dan permasalahannya banyak orang yang telah menangkap pemahaman teologis yang salah tentang Israel itu sendiri. Saya mau katakan kepada kita, saat ini ada teologi yang sepertinya tidak alkitabiah. Teologi itu disebut sebagai replacement teologi atau teologi pengganti seperti itu ya. Teologi ini atau replacement teologi ini mengatakan Tuhan sudah membuang Israel. Tuhan sudah membuang Israel dan mengganti Israel dengan satu kelompok lain yang disebut sebagai the church atau gereja ya, the church itu sendiri. Pertanyaannya, apakah ini benar? Paulus katakan dalam bagian ini, itu tidak pernah terjadi. Itu jawaban Paulus ya, itu tidak pernah terjadi. Yang benar apa? Yang benar adalah selalu ada sisa-sisa dari orang Yahudi yang percaya dan ditebus. Ini harus saya ulangi. Selalu ada sisa-sisa dari orang Yahudi yang percaya dan ditebus. Sebenarnya Alkitab sangat jelas mengatakan kepada kita, ada orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Teman-teman, artinya apa? Selalu ada Jews, ya, Jewish people. Ini perlu untuk kita ingat. Tuhan tidak pernah berjanji untuk mengganti Israel. Karenanya replacement teologi itu sepertinya tidaklah alkitabiah ya. Dan di pasal 11 ini Paulus berurusan dengan orang-orang yang telah salah paham tentang Israel, terkhusus dari orang Kristen yang non-Yahudi. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja yang bisa kita temukan dalam ayat-ayat yang sudah saya bacakan kepada kita tadi. Dimulai dari ayat yang pertama. Dikatakan dalam ayat yang pertama itu, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya?
Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benjamin. Jadi ada satu pertanyaan ya dalam ayat 1 ini. Apakah Tuhan telah cast away, membuang umatnya? Jawaban Paulus sangat jelas dan tegas. Megenoito. Itu kata Paulus yang artinya itu tidak akan pernah terjadi ya teman-teman. Tuhan tidak akan pernah membuang Israel. Tuhan tidak akan pernah mengganti Israel. Mengapa? Karena Tuhan setia kepada perjanjiannya. Satu kata yang sangat saya sukai ya, satu istilah yang sangat saya sukai dalam Alkitab kita adalah chesed. Chesed Yahweh. Dan kata chesed itu berpengaruh kepada umat perjanjian Tuhan. Israel? Yes, tentu. Israel umat perjanjian Tuhan. Nah teman-teman semua, ada chesed Yahweh untuk Israel. Itu tidak berubah, itu tidak pernah dicabut. Sekarang saya mau sampaikan kepada kita, ada pertemuan di Yerusalem yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ya. Pertemuan yang ada dalam Kisah Rasul 15 itu diadakan untuk melihat apakah orang kafir yang percaya bisa menjadi bagian dari eklesia atau church itu sendiri. Jawaban yang bisa kita temukan dari Kisah Rasul pasal 15 adalah ya. Tentu mereka bisa menjadi bagian dari eklesia atau church. Saya mau baca kepada kita Kisah Rasul 15 ayat 8 sampai 9 saja ya. Kisah Rasul 15 ayat 8 sampai 9 begini tertulis di sana. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, maksudnya orang kafir yang percaya ya, untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Ayat 9. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Mereka maksudnya orang kafir yang percaya. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Nah teman-teman semua, kita tahu orang kafir yang percaya ya bisa masuk menjadi anggota gereja setelah mereka beriman tentunya. Ini semua bisa terjadi karena perjanjian Abraham. The seed of Abraham. Siapakah itu? Yesus Kristus sendiri. Ini semua terjadi, bisa terjadi hanya karena Yesus Mesias sendiri. Sehingga dalam bagian ayat 2a itu ditegaskan kembali oleh Paulus. Ya, ditegaskan kembali. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Tuhan belum membuang umatnya. Tuhan belum menggantikan umatnya. Itu penegasan dalam ayat 2a. Sekarang kita mau melompat ke ayat 29 ya. Tetapi sebelum sampai ke ayat 29, saya mau menyampaikan kepada kita beberapa poin penting yang disampaikan Paulus mulai ayat 25 sampai 28, karena bagian ini akan membantu kita memahami ayat 29 dan seterusnya. Seperti itu teman-teman ya. Baiklah, langsung saja kita masuk. Sebelum ayat 25 kita bisa temukan di sana Paulus berbicara tentang the olive tree, ya, pohon zaitun. Di mana pohon zaitun itu mau menjelaskan tentang the kingdom of God. Di sana dikatakan bahwa terjadi di masa lalu, ya. Terjadi, apa yang terjadi? Cabang-cabang dari pohon zaitun itu terlepas atau patah. Cabang-cabangnya terlepas atau patah. Teman-teman semua, cabang-cabang yang terlepas dan patah ini adalah situasi yang sangat penting. Apa pentingnya? Cabang-cabang yang patah atau terlepas ini adalah cabang-cabangnya orang Yahudi. Pertanyaannya, apa tujuannya cabang-cabang itu patah atau terlepas? Apa tujuannya? Supaya bangsa-bangsa lain bisa dicangkokkan ke dalam pokok zaitun itu, pokok pohon zaitun itu. Itu tujuannya. Bangsa lain bisa dicangkokkan ke dalam pokok itu.
Nah, teman-teman semua, menurut saya ya, menurut saya Tuhan tidak menghendaki, sekali lagi, Tuhan tidak menghendaki cabang-cabang itu patah dan terlepas. Tetapi meski itu yang terjadi ya, Tuhan punya rencana yang sangat indah dari peristiwa itu. Tuhan mau memakai Israel menjadi alat Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa. Itu yang ada bisa kita temukan dalam Abrahamic Covenant yang ada dalam Kejadian pasal 12 ya. Ya, baik, Kejadian pasal 12 benar. Dan di sini kita melihat teman-teman semua, ketidaktaatan Israel membawa Injil menyebar ke semua bangsa-bangsa. Yang karena Injil itu menyebar ke semua bangsa-bangsa, maka banyak orang kafir yang datang kepada Injil dan percaya. Haleluya ya. Banyak orang-orang kafir yang datang kepada Injil dan ditebus di dalam Yesus Kristus. Haleluya, kita harus memuji Tuhan kita. Nah, sekarang sehubungan dengan itu, ada yang Paulus katakan. Saya akan bacakan apa yang Paulus katakan. Dikatakan seperti ini teman-teman semua. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Ya, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Di sini Paulus berbicara kepada orang Kristen non-Yahudi ya. Paulus berbicara kepada orang Kristen non-Yahudi. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebahagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Baik, teman-teman semua, kepada orang percaya yang bukan Yahudi, kepada orang Kristen yang bukan Yahudi, Paulus katakan jangan menganggap dirimu pandai. Ini ignorant ya, ignorant, kurang pengetahuan seperti itu. Sebenarnya teman-teman semua, kata yang dipakai di sini maknanya against knowing. Itu sebenarnya maknanya, melawan untuk mengetahui, seperti itu kurang lebih ya. Kalau kita kurang pengetahuan, kita akan berkata aku tidak tahu, benar ya? Kalau kita kurang pengetahuan, kita akan berkata aku tidak tahu atau aku belum pernah diajari tentang itu. Itu pasti akan kita lakukan. Tetapi melawan untuk mengetahui artinya, Tuhan sudah mengajarkan sesuatu kepada kita. Kita mungkin sudah sering membacanya, atau kita mungkin sudah sering mendengarnya melalui khotbah, tapi kita menolaknya. Itu teman-teman artinya melawan untuk mengetahui, against knowing. Jadi kata yang dipakai di sini punya makna pemberontakan, seperti itu. Sehingga Paulus mau menunjukkan kepada kita, orang Kristen bukan Yahudi ini tahu, tapi mereka melawan. Itu makanya teman-teman, Paulus katakan di sini, aku tidak mau kamu saudara-saudara melawan untuk mengetahui misteri ini. Apa yang bisa membuat mereka melawan, teman-teman? Kira-kira apa yang bisa membuat mereka melawan untuk mengetahui seperti itu? Paulus memberitahu kita. Apa kata Paulus? Supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, terjemahan baru. Apa yang mau Paulus katakan di sini sebenarnya, jika kamu mengandalkan pemahamanmu sendiri seperti itu ya, jika kamu mencoba memahami ini dari dirimu sendiri, maka kamu akan menentang untuk mengetahui. Kenapa bisa seperti itu teman-teman? Tentu karena semua kebenaran harus diterima melalui pewahyuan. Bukan melalui usaha berpikir kita sendiri. Dengan usaha berpikir kita sendiri kita pasti gagal untuk bisa memahami. Sesuatu itu harus diwahyukan, barulah kita bisa memahami dan juga mengertinya, memahaminya dengan benar. Jadi teman-teman semua, pembelajaran penting untuk kita melalui bagian ini. Tuhan tidak ingin kita merasa bijaksana di dalam pemikiran kita sendiri. Tuhan tidak ingin ya kita merasa bijaksana di dalam pemikiran kita sendiri, tapi kita harus bergantung kepada pewahyuan Tuhan. Kita harus bergantung kepada instruksi yang Tuhan berikan kepada kita.
Nah, sekarang teman-teman semua, apa misteri yang harus diketahui orang Kristen non-Yahudi itu? Apa misteri yang harus kita ketahui? Dikatakan dalam bagian ini, sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saya mau membahas tentang ungkapan telah menjadi tegar, ya, telah menjadi tegar. Porosis, ya, bukan osteoporosis, bukan. Ini kata yang dipakai adalah porosis, diterjemahkan telah menjadi tegar. Sebagian dari Israel, apomeros, seperti itu ya. Apomeros. Apomeros ini artinya in part, seperti itu. In part atau sebagian, ya. Jika dikatakan sebagian dari Israel telah menjadi tegar, itu artinya teman-teman, tidak semua Israel menjadi tegar, ya. Saya ulangi. Jika dikatakan sebagian dari Israel telah menjadi tegar, itu artinya tidak semua Israel menjadi tegar. Meski sebagian besar mereka memang menolak Yesus, ya. Sebagian besar mereka menolak Yesus, tetapi sebenarnya tidak semua mereka menolak Yesus. Ini mau menekankan kepada kita, selalu ada Jewish believers. Ya, orang Yahudi yang percaya itu selalu ada. Itu dimulai dari Yesus Kristus sendiri. Dia orang Yahudi, para murid, Paulus. Teman-teman, selalu ada sisa-sisa Yahudi yang percaya. Tetapi perhatikan ini. Perhatikan ini. Paulus mau katakan kepada kita apa itu? Akan terjadi perubahan spiritual dalam diri orang Yahudi. Untuk ini saya mau tekankan, ya. Saya akan sampaikan sekali lagi. Paulus mau katakan kepada kita akan terjadi apa itu? Perubahan spiritual di dalam diri orang Yahudi. Sekarang pertanyaannya, peristiwa apa yang akan membawa perubahan spiritual kepada orang Yahudi itu? Peristiwa apa? Kita mau fokus ke sana. Peristiwa apa yang akan membawa perubahan spiritual kepada orang Yahudi? Dikatakan oleh Paulus, sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai, ini perhatikan, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ini peristiwa yang dimaksud teman-teman semua. Apa peristiwa yang dimaksud? Kepenuhan dari bangsa-bangsa kafir telah masuk. Kepenuhan dari non-Yahudi yang percaya telah masuk. Apa artinya ungkapan telah masuk di sini? Ini artinya kepenuhan bangsa kafir telah bertobat dan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ini artinya kepenuhan bangsa kafir, ya, telah dicangkokkan ke dalam kerajaan Tuhan. Ini artinya kepenuhan bangsa kafir telah menerima Injil Kristus, ya. Ketika jumlah yang penuh. Pertanyaannya, berapa banyak jumlah yang penuh itu? Tidak ada yang tahu, ya. Jumlahnya hanya Tuhan yang tahu. Teman-teman, ini adalah misteri Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan yang sudah dinyatakan kepada orang Kristen non-Yahudi pada masa itu oleh Paulus sendiri. Nah, setelah itu ya, Paulus juga menjelaskan rencana Tuhan lainnya, ya. Paulus juga menjelaskan rencana Tuhan lainnya. Apa itu? Di ayat 26. Di ayat 26 dikatakan seluruh Israel akan diselamatkan. Ungkapan ini sangat menarik, ya. Seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Teman-teman semua, seluruh Israel akan diselamatkan. Itu ungkapan yang sangat menarik. Pas Israel, ya. Saya mau katakan kepada kita, ini bukan berarti, ya, semua orang Yahudi akan diselamatkan. Bukan seperti itu maknanya. Saya mau terangkan ini kepada kita.
Israel itu punya dua definisi yang sangat berbeda. Oke? Israel punya dua definisi yang sangat berbeda. Yang pertama, memang pandangan umum ya. Pandangan umum mengatakan Israel adalah orang Yahudi, benar ya? Pandangan umum mengatakan Israel adalah Jewish people. Tetapi Roma pasal 9 ayat 6 mengatakan, Roma pasal 9 ayat 6 mengatakan tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, benar. Sekali lagi saya bacakan. Tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua. Yang kedua, Israel ini artinya adalah the kingdom people. The kingdom people. Untuk yang kedua ini, the kingdom people ini adalah gabungan ya. Gabungan dari apa? Bangsa non-Yahudi yang percaya Injil dan orang Yahudi yang percaya Injil. Jadi di sini kita menemukan bahwa Tuhan punya rencana. Apa itu? Rencana Tuhan adalah Israel sebagai the kingdom people yang akan terdiri dari orang Yahudi yang percaya dan orang non-Yahudi yang percaya. Jadi di dalam the kingdom people ini ada bagian dari Yahudi dan non-Yahudi yang percaya, teman-teman. Sehingga dikatakan dalam bagian ini oleh Paulus, ketika bagian non-Yahudi percaya sudah mencapai kepenuhannya, maka Tuhan akan beralih kembali ke Israel. Tuhan akan membawa orang Israel yang mau percaya kepada keselamatan. Barulah di sana akan terwujud atau terjadi semua Israel akan diselamatkan oleh Injil. Ya, teman-teman semua. Semua Israel di sini maksudnya adalah the kingdom people. Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan non-Yahudi, lalu kemudian kembali lagi untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Masalahnya sekarang, teman-teman, masalahnya banyak orang yang tidak mengharapkan kebenaran Yahudi diselamatkan. Itu permasalahannya sekarang. Banyak orang tidak mengharapkan kebenaran Yahudi akan diselamatkan. Kok bisa? Ya bisa. Karena ada yang mengajarkan pengajaran yang kurang tepat, yaitu replacement teologi. Replacement teologi. Tuhan sudah selesai dengan Israel. Ya, tidak ada yang penting dari tanah Israel. Ini ajaran yang tidak alkitabiah. Ya, ini ajaran yang tidak alkitabiah, teman-teman. Sehingga apa yang perlu dipahami oleh orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Sekali lagi saya katakan, apa yang perlu dipahami oleh orang Kristen yang bukan Yahudi adalah jangan menjadi against knowing, ya. Jangan melawan untuk mengetahui. Ini hal penting yang perlu kita ketahui. Sekarang kita lanjut ke ayat 29. Di ayat 29 dikatakan sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Teman-teman semua, ungkapan tidak menyesali ini maknanya tidak dapat dibatalkan, ya, tidak dapat diubah. Dan inilah dasarnya replacement teologi itu tidak biblikal. Karena replacement teologi itu menunjukkan bahwa Tuhan berubah, ya. Tuhan berubah. Padahal Alkitab mengajarkan kasih karunia dan panggilan Tuhan kepada Israel tidak dapat dibatalkan. Nah, teman-teman, saya mau katakan ini kepada kita. Jika kita mati tanpa iman, ya. Jika kita mati tanpa iman, entah kita Yahudi atau non-Yahudi, itu tidak ada bedanya, ya. Nggak ada bedanya. Tidak ada yang favorit di hadapan Tuhan dalam hubungan dengan iman. Mati tanpa iman kepada Injil, ya kita binasa. Siapapun yang mati tanpa iman kepada Injil, manusia itu akan binasa. Hanya orang yang beriman yang akan diselamatkan. Itu poinnya. Hanya orang yang beriman, yang ditebus, percaya kepada Yesus Mesias, itu yang akan diselamatkan. Selanjutnya ayat 30 katakan, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah.
Tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Ya, teman-teman, di sini Tuhan memberitahukan rencananya. Ini Paulus berbicara kepada orang Kristen non-Yahudi, ya. Sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah. Benar. Orang-orang Kristen non-Yahudi itu dulu kafir. Benar, mereka dulu penyembah berhala, officially mereka resmi tidak taat kepada Tuhan. Dulu, tetapi sekarang karena mereka merespon Injil, karena mereka menerima Injil, mereka beroleh kemurahan. Mereka beroleh kemurahan sekarang. Mereka sudah meninggalkan berhala-berhala mereka untuk datang menerima Injil. Mereka beroleh kemurahan. Dan teman-teman, mereka menerima Injil karena apa? Karena kepada mereka diberitakan Injil. Kenapa Injil diberitakan kepada mereka? Karena Injil itu terlebih dahulu ditolak secara mayoritas oleh orang Israel. Itu kebenarannya. Lalu ayat 31 katakan, demikian juga ya sesudah orang kafir itu beroleh kemurahan, demikian juga mereka sekarang tidak taat. Mereka di sini maksudnya orang Yahudi, orang Israel. Mereka sekarang tidak taat supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, orang-orang kafir yang sudah menerima Injil, yang sudah menerima kemurahan, oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka orang Israel juga akan beroleh kemurahan. Nah, orang kafir ya tidak taat, tapi Tuhan memberikan mereka kasih karunia, benar ya? Orang kafir tidak taat, tetapi Tuhan memberikan Injil kepada mereka untuk diterima. Kemurahan Tuhan diberikan. Dan sekarang dalam hari-hari yang terakhir, Tuhan akan melakukan hal yang sama kepada orang Yahudi. Yahudi saat ini tidak taat, tetapi pada waktunya nanti, ya, kapan itu? Pada saat jumlah sudah penuh dari orang-orang percaya non-Yahudi sudah masuk, dicangkokkan ke dalam kerajaan itu. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya, kemurahannya seperti kepada non-Yahudi untuk orang-orang Yahudi. Ayat 32 teman-teman semua. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Nah, di ayat yang terakhir ini teman-teman semua, Tuhan sudah memberikan kebijaksanaannya ya. Tuhan sudah memberikan pengetahuannya, Tuhan sudah memberikan rancangannya, rencananya. Dan semuanya itu saya katakan kepada kita bisa dipahami oleh manusia, bisa dimengerti oleh manusia, tetapi manusia semuanya tidak taat. Kalau saya katakan manusia semuanya tidak taat, Yahudi tidak taat, non-Yahudi juga tidak taat. Itu yang dikatakan Paulus bahwa semua orang akan diserahkan kepada ketidaktaatan, ya. Ketidaktaatan itu yang mereka lakukan, teman-teman. Dan karena ketidaktaatan itulah Mesias harus mati di kayu salib. Sehingga dengan matinya Mesias di kayu salib, semua yang tidak taat itu memiliki kesempatan yang sama untuk menerima kasih karunia dari Tuhan. Sehingga di sini teman-teman apa yang mau disampaikan adalah semua orang ya, semua orang baik Yahudi dan non-Yahudi sama-sama tidak taat di masa lalu. Itu sebabnya Injil datang. Yang melalui Injil itu Tuhan memberikan kasih karunia kepada semua orang. Tetapi perhatikan ini baik-baik. Tetapi ya, yang merespon Injil dengan benar hanyalah sisa-sisa dari non-Yahudi, lalu kemudian sisa-sisa dari Yahudi. Dan dua grup inilah yang disebut sebagai the kingdom people. Kita orang-orang yang percaya, kita orang-orang yang menerima Injil, kita adalah the kingdom people. Semoga bahan ini membantu bagi kita semua ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.